Jadi kita lagi belajar apa sih pengertian mereka dulu tentang Babylon ataupun Babylon jatuh di tahun 1896. Supaya kita mengerti apa yang pionir-pionir Advent tuh mengerti dulu, yang banyak sekarang nggak mengerti lagi ya. Jadi kita sekarang mau lihat contoh-contoh apa yang dilakukan, apa sih panggilan keluarnya yang terjadi dulu, yang dibilang nggak ada yang baru di kolong langit kan? Itu dia. Itu yang kita mau belajar hari ini ya. Oke. Silakan kita minta kesediaan dari Nina untuk baca. Kalau Mice, yang Israel pergi ke Mesir itu ya Mice? Ya. Oke. Israel pergi ke Mesir untuk meminta bantuan dan penawanan, serta hilangnya kekuasaan mereka menyusul. Daripada tawanan, Tuhan mengumpulkan pasukan yang setia untuk melakukan pekerjaannya. Jadi contoh panggilan keluar pertama apa? Siapa? Keluar dari mana? Mesir. Mesir ya kan? Boleh? Nah, jadi dibilang gini. Jadi yang terjadi dulu apa sih sehingga keluar apa yang terjadi dulu? Urutan cerita. Kita mau tanya sama Jenis. Urutan ceritanya apa yang pertama yang terjadi? Yang baru dibaca sama Kak Nina Iya, ya. betul. Jadi Israel pergi ke Mesir untuk meminta bantuan. Nah, kalau ini membuat Babylon atau Babylon jatuh? Babylon. Membuat Babylon. Kalau Mesir itu apa? Mesir itu apa dalam pelajaran kita? Mesir itu apa? Sapa Aca. Mesir itu apa, sayang? Di dalam pelajaran kita Mesir itu apa? Mesir itu dunia, Mesir. Bukan. Apa Mesir? Dalam pelajaran kita? Oh, Babylon. Bukan. Israelnya jadi Babylon. Negara. Negara, state. Gimana aja? Oh, Enggak. Karena Israel itu apa? Di dalam pelajaran kita, satu kesempatan lagi buat Aca. Israel itu church, Mesir. Church. NC setuju toh? Nah, jadi dulu Israel umat pilihan Tuhan, bukannya minta tolong sama Tuhan mereka, suami mereka, malah pergi ke Mesir untuk minta pertolongan. Gimana? Oke? Dan dia punya hasil apa? Hasilnya apa? Kita mau tanya hasilnya sama Dave. Hasilnya apa nih, Dave? Hasilnya Kalau minta bantuan negara lah dari cerita Israel ini. tidak baik sih. Dari kutipan sayang harus diambil. Jadi habis mereka minta bantuan Mesir, apakah mereka makin mantap? Wih, mereka ketolong tuh. Atau ada yang lain? Coba Dave baca lagi kutipannya, sayang. Sampai Mice bilang stop. Israel pergi ke Mesir untuk meminta bantuan. Oke, ini tahap yang mana? Menjadi Babylon atau Babylon is fallen? Babylon is fallen. Mantap. Dan Penawanan setia hilangnya, serta hilangnya kekuasaan mereka muncul. jadi yang mengikuti itu adalah hasil atau penyebab? Hasil C. Hasil. Apa hasilnya? Mereka diapain? Menyusul. Itu ya. Apa yang menyusul? Menyusul. Ada apa? Mereka diapain ini? Mereka hilang. Di apa pertama? Ada apa? Penawanan. Jadi penawanan artinya Penawanan diganti di
Misalnya, pembangunan. Ada pembangunan rumah. Oh, artinya itu tukang kan itu rumah itu dibangun. Nah, kayak gitu. Jadi pembangunan jadi dibangun. Kalau penawanan jadi di di Nina boleh bantu. hmm, Di NC boleh bantu. Di oke, ditawan. itu dia. Jadi hasilnya makin mantap nggak minta bantuan state. Mantap nggak aja hasilnya kalau minta bantuan yang bukan Tuhan, bukan suami. Dan Itu dia. Boleh? Lalu dibilang apalagi Dave? Satu lagi hasilnya udah ditawan apalagi? hilang kekuasaan mereka. Ingat nggak kemarin mereka kehilangan apa? Kuasa Tuhan nih, Cek. Itu dia, mereka berpaling dari kuasa Tuhan ke negara sama Israel toh. Malah pergi ke kuasa Mesir, bukan kuasa Tuhan, makanya hilang kekuasaan mereka. Atau hilang kuasa siapa? Tuhan. Itu dia. Tuhan. Dan ini kata lainnya apa, Jenis? Kata lainnya apa? Kata lainnya apa? Kata lainnya belum dapat, Cek. Oke, kita mau tanya Daryl, kata lainnya? Kata lainnya Babylon. Yang lengkap? Babylon jatuh. Itu dia. Oke? Coba kita lihat ayat ini, oke? Kita lihat ayat ini. Kenapa kok bisa jatuh? Oke? Aca sama Sami gimana? Boleh? Jadi boleh nih, Cek. Bisa? Bisa. Coba tolong Aca baca ini. Maka pada zaman akhir ini kita dengan perantara anaknya yang telah dia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada Mana? Oh, ini. oleh dia Allah telah menjadikan alam. Oke. Melalui siapa? Siapa bikin apa? Pertanyaannya itu. Apa aja jawabannya? Melalui dia Siapa dia? anaknya. Ah, apa? Melalui anak? Siapa bikin apa? Bapa menciptakan alam semesta. Mau ngerti ini? Dari baca ayat ini? Jadi kalau Bapak mau menciptakan, siapa yang berfirman? Tuhan Yesus, Cek. Betul. Boleh? Boleh. Oke. Kita baca ayat 3, Sami. Bukan? Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya dan yang penuh kuasa. Oke, sampai situ aja. Jadi selain, kita mau tanya Jenny, selain Bapak menciptakan melalui anaknya, Bapak juga ngapain melalui anaknya? Kerja. Konteks sayang yang udah di ayat. Bekerja tadi nggak dibilang di ayat. Menopang, Cek. Menopang apa?
menopang segala yang ada di firman. Bukan segala yang ada di firman, sayang. Menopang segala yang ada, coba perhatikan baik-baik kata-katanya. Ya, dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Itu dia, jadi menopang apa? Yang sudah apa? Segala yang ada itu karena sudah diapain? Sudah kita cek. Apa? Cipta. Betul, yang sudah diciptakan, betul nggak? Karena Ya. sudah diciptakan ini membuat segalanya apa? Segalanya ada. Dan menopangnya dengan apa? Kekuasaan. Firman-Nya yang penuh kekuasaan. Atau firmannya yang adalah Kuasa C. gitu dia. Boleh? Boleh. Coba Dave ulang itu, ayat 2 dan 3. Oke, C. Jadi, lihat itu dibilang, pakai yang pertanyaannya juga, C. Halo, C. Halo, C. Iya, 2 dan 3-nya coba Dave, kesimpulannya apa? Pakai yang pertanyaannya juga, kan? Nggak usah, langsung di 2 apa, di 3 apa. Jadi, di Hebrew 1 ayat 2, dibilang, Allah menciptakan alam semesta. Jadi, oleh anaknya, Bapa menciptakan alam semesta. Jadi, melalui anak, Bapa melalui anak punya firman, Bapa menciptakan bumi-bumi. Jadi, Bapa yang cipta dan anak yang berfirman. Lalu di ayat 3, boleh diturunin, Cek? Oke, boleh. Jadi, di ayat 3, jadi Allah itu menopang yang sudah diciptakan. Artinya kalau menopang, yang diciptakan, artinya segalanya ada. Yang ditopangnya itu dengan firman-Nya yang adalah kuasa. Gitu, Cek? Betul. Dan Bapak menopang melalui apa? Firman-Nya. Melalui siapa? Melalui siapa? Melalui anaknya. Itu dia. Jadi mau menciptakan atau menopang melalui siapa dong? Anaknya. Itu dia. Jadi kan gini toh. Tunggu ya. Gambar-gambarnya. Ini kan bumi diciptakan toh? Betul nggak? Iya, Cek. Bumi lah. Ya. Oke. Tuhan ketika mau menjadikan, Tuhan pakai apanya? Firman. Betul. Apakah bumi jatuh? Apakah bumi sekarang jatuh atau masih pada tempatnya? Ada tempat padan. Jadi habis diciptakan bumi pada tempatnya sampai sekarang kan? Iya. Aduh. Dan kalau pada tempatnya sampai sekarang setelah diciptakan itu karena di Jenis. Kalau bumi pada tempatnya sampai sekarang, itu artinya bumi Ditempatkan. Oke, kita mau tanya Nina. Bumi Ditopang nih, Cek.
Aca? Kalau bumi pada tempatnya sampai sekarang artinya bumi di? Ditopang juga. Mantap, itu jawabannya. Boleh ngerti? Artinya kalau bumi nggak ditopang, bumi apa dong? Jatuh. Jatuh. Aduh, kalau tidak ditopang, jatuh. Kenapa? Kenapa ditopang? Apa yang membuat ditopang? Apa yang buat sehingga bumi ditopang? Kuasa Tuhan, Ci. Kuasa toh? Iya, Ci. Kalau buminya cari kuasa negara, apa yang terjadi sama bumi? Jatuh. Itu dia. Jadi, kalau bumi jatuh karena tidak ada apa? Kuasa Tuhan. Itu dia. Tidak ada kuasa Tuhan yang topang. Gimana? Makanya, kenapa kalian udah ngerti nggak kenapa dibilang Babylon is fallen? Karena apa? Nggak ada apa di situ? Kuasa Tuhan. Itu dia prinsipnya. Boleh? Boleh? Apa kata lain kuasa Tuhan yang udah kita pelajari? Daryl. Satu kata. Apa C tadi C? Apa kata lain kuasa Tuhan? Satu kata. Hmm, panggil. Panggilan. Panggilan. Kita mau tanya sama Sally. Injil Tuhan, Ci. Satu kata. Apa? Injil. Injil. Makanya Babylon menolak kuasa sama dengan menolak apa, Sami? Injil Tuhan. Betul, menolak Injil. Makanya disuruh ngapain untuk apa? Kita mau tanya NC. Rupiah. Disuruh ngapain untuk apa? Setelah Babylon jatuh ada apa, sayang? Disuruh keluar. Untuk? Kabarkan Injil. Itu dia, masih ingat kutipan kemarin? Masih, C. Iya, karena mereka keluarnya disuruh untuk apa? Mengabarkan Injil. Karena di dalam udah menolak apa? Injil. Injil atau kuasa. Jadi, ketika dibilang Babylon jatuh, itu buktinya Jenis mereka Apa C ulang? ketika Babylon jatuh, itu bukti mereka. Tidak percaya. Oke, thank you. Tapi bukan itu. Aca, Artinya Babylon tolak Injil. tolak Injil. Makanya disuruh ngapain, Aca? Keluar. Untuk apa keluar? Keluar untuk terima Injil. Kabarkan Injil. Oh? Boleh? Bisa ngerti ini semuanya? Waktu mereka hilang kekuasaan itu makanya disebut apa? Babylon is? Fallen. Oke. Jadi sekarang gereja jadi tawanannya dunia. Gimana? Boleh? Lalu ada kata apa urutan di sini? Kata apa bahasa Inggrisnya? Ini adalah urutan setelah Babylon is fallen. Ada kata apa? Out nih, C. Out. Betul ya? Lalu dibilang, kita tulis sini ya. Ini kan? Lalu keluar dari penawanan. Jadi orang-orang yang ditawan atau penawanan ini ya. God mengumpulkan kelompok
yang setia untuk melakukan pekerjaannya. Jadi urutannya apa dong? Urutannya harus apa dulu? Urutannya, ayo, Sami. Keluar dulu Mice dari Bukan. Aca, urutan yang pertama apa dulu? urutan yang pertama Babylon jatuh dulu Mice. Bukan itu urutan pertama. Nina, urutan pertama apa sayang? Tapi makasih kalian udah jawab, mantap. Aktif ya, bagus. Apa Nina urutan pertama? Yang pertama banget. Pelajaran kita urutannya apa? Mereka berpegangan teguh kepada firman Mice. Oke. Atau awalnya gereja setia toh? Iya Mice. Oke, Dave. Urutannya berikutnya. Mereka melakukan buat kesalahan lalu mereka buat itu menjadi krits. Waduh, kok mantep banget. Artinya gereja sekarang apa? Murtad, C. Dan apa jadi apa? Jadi tidak berpegang teguh. Kalau dia buat kesalahan terus jadi increase, itu gereja jadi apa? Jadi murtad. Jenis, gereja jadi apa? Terima kasih, Dave. Tidak setia. Halo? Oke, bukan. Jadi apa gereja kalau dia buat kesalahannya jadi creed, buat doktrin sendiri? Babylon. Menjadi Babylon. Ingat-ingat itu ya, sayang. Oke. Habis gereja jadi Babylon, apa selanjutnya, Daryl? Babylon jatuh. Betul. Karena apa? Dia bersatu dengan negara. Betul. Kalau bersatu dengan negara, apa yang memang terjadi? Yang jadi Kalau dia dia bersatu dari negara, apa yang terjadi? Mereka apa? jatuh. Apa yang membuat mereka jatuh, Daryl? Mereka menolak kuasa. Kenapa memangnya kuasanya itu? Apa yang istimewanya kuasa itu? Di Hebrew apa fungsi kuasa itu? Untuk menciptakan. Satu lagi apa setelah menciptakan? Menopang. Menopang. Jadi kalau dia jatuh karena tidak dia apa lagi? Topang. Ditopang dengan apa? Dengan firman. Kuasa atau firman atau apa Injil. satunya? Injil. Makanya yang keempat apa? Dipanggil. Panggilan keluar. Boleh? Makanya waktu dia jatuh, ini sudah jadi apa? Tawanannya setan. Betul nggak? Makanya, apakah umat Tuhan kira-kira di tempat yang jadi penawanannya setan? Ya, Tuhan panggil yang setia dan jujur untuk lakukan pekerjaannya. Gimana? Jadi artinya kita kalau sudah udah keluar dari Babylon yang jatuh, artinya kita ada tugas untuk lakukan pekerjaan Tuhan. Bukan kita keluar nggak ada tujuan, gimana? Makanya kita belajar firman Tuhan semua untuk rubah karakter kita dan ujungnya untuk apa? Kabarkan Injil. Injil itu harus mengubahkan kita supaya kita tidak jatuh dan menolong orang nantinya supaya tidak jatuh juga. Gimana? Anak-anak ngerti itu? Bisa-bisa? Jadi salah satu contoh panggilan keluar yang sudah ada terjadi oleh siapa? Israel. Gimana? Kalian udah Jenis dapat? Jadi panggilan keluar yang pertama yang sudah ada dulu siapa, NC? Apa sih pertanyaannya?
Panggilan keluar yang sudah dulu ada, siapa contohnya? Keluar dari mana? Siapa yang dipanggil keluar? Tadi contohnya yang kita ngomong tentang siapa tuh? Bangsa Israel. Itu dia. Keluar dari penawanan Mesir toh? Karena mereka mau coba minta tolong Mesir, malah ditawan sama Mesir, betul nggak? Mereka jadi Babylon is fallen, tapi Tuhan panggil yang mau setia, mau jalankan tugasnya, yang mau menurut perintahnya, dipanggil keluar, boleh? Boleh. Lalu jadilah mereka orang Yahudi, oke? Yang keluar jadi orang Yahudi toh? Ini dilompat banyak banget ya dari dari zaman penawanan Israel sekarang ke Yahudi. Nah, kita mau baca yang Yahudi sekarang. Kita mau minta yang baca adalah Enzi. Gereja Yahudi gagal. Dan Tuhan Nah, apa artinya gagal, Enzi? Tolong jelaskan. Artinya gagal itu tidak ditopang kuasa Tuhan atau Injil. Apa yang pertama dulu? Mereka apa? Tidak ditopang. Sebelum mereka tidak ditopang, mereka harus apa? Buat apa? Mereka harus buat masih belum dapat. Coba pikir-pikir yang langkah awal sehingga jadi Babylon, mereka buat apa, sayang? Enzi tahu ini kata-katanya, sayang. Depannya C, Enzi. Itu dia. Boleh? Sehingga kalau buat Krit jadi apa? Menjadi Babylon. Yang kedua apa? Tidak ditopang kuasa C atau Injil. Mereka menolak apa? Kuasa. Apa buktinya mereka menolak kuasa Tuhan? Mereka apa? Cari apa? Mereka cari Bantuan dari orang kafir. N atau S? State atau negara, betul nggak? Itu suami mereka nggak negara itu? Iya. Suami Yahudi harusnya siapa suaminya? Enzi. Kalau tubuh harusnya suaminya siapa? Kepala. Kepalanya siapa, sayang? Yesus. Itu dia. Tapi mereka cari bantuannya ke siapa, Enzi? Itu dia, Enzi. Lihat itu. Dengan dia tolak kuasa, orang Yahudi tolak kuasa dan meminta bantuan state, apa yang terjadi dengan orang Yahudi? Jadi gereja Babylon. Yang lengkap. Yang jatuh. Itu dia Babylon Lalu dibilang apa? Lanjut, NC. Dan Tuhan memanggil gereja apostolik untuk melakukan prinsipnya. Jadi yang ada panggilan keluar lagi nggak? Iya. Siapa yang dipanggil? Gereja apostolik. Atau gereja rasul-rasul toh? 12 rasul kan? 12 murid Yesus jadi rasul-rasul toh? Ras Petrus, ya kan? Semua yang dipanggil keluar dari Yahudi, itulah yang lakukan pekerjaan Tuhan selanjutnya. Gimana? Jadi kalian udah lihat nggak dua bukti bahwa
sebelumnya udah ada panggilan keluar dari Babylon yang apa? Jatuh, C. Jatuh. Boleh? Jadi kalau kalian lihat failed, itu kalian harus ngerti ini. Nah, kita mau lihat ayat. Coba baca ini ya. Coba kita minta yang baca adalah Aca baca. Ini di ayatnya di Markus 7 ayat 8. Silakan Aca. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang kepada adat istiadat apa ini? Istiadat manusia. Aduh, ini nomor 1 atau 2? Nomor apa nih, Cek? Itu dia. Kata lain apa sama dengan apa? Kata lain klik sama dengan adat istiadat. Itu dia. Gimana? Jadi kalau kita pun meninggikan adat istiadat manusia lebih dari perintah Tuhan, kita adalah apa? Nggak usah ngomongin organisasi atau siapapun. Kalau kita lebih tinggiin adat istiadat manusia lebih dari perintah Tuhan, kita adalah apa, anak-anak? Babylon. Itu dia. Apalagi adat istiadat manusia yang bertentangan dengan firman Tuhan, kan? Makanya dibilang, perintah Tuhan kamu abaikan. Ya. Terus kamu meninggikan apa? Adat istiadat manusia. Ini creeds. Yang membuat siapa saja yang meninggikan adat istiadat manusia menjadi Babylon. Gimana? Jadi yang harus paling tinggi apa? Perintah Tuhan. Itu dia, itu nomor 1. Apalagi adat istiadat yang nggak sesuai dengan perintah Tuhan, toh? Boleh? Iya, C. Bahasa Inggrisnya ini tradition of man. Tradisi-tradisi manusia yang nggak berdasarkan firman. Nah, itu dia ya. Oke, jadi yang sejauh ini 2 contohnya yang udah jadi Babylon jatuh dan ada panggilan keluar, siapa aja? 1. Bangsa Israel. Kedua, Gereja Yahudi. itu dia. Yang keluar dari Yahudi siapa? Gereja Apostolik. Betul, Raja Atau Rasul-Rasul. gereja- Boleh? Semua? Mengerti? Aca, Sami ngerti? Jadi Aca ulang siapa aja yang dipanggil keluar, Aca? Contohnya yang sudah ada lama dulu. Yang pertama orang Israel. Hmm? Yang kedua orang Yahudi. Terus yang keluar dari Yahudi? Yang keluar dari Yahudi itu yang keluar dari Yahudi Tadi gereja apa? gereja Rasul-Rasul. Itu dia, mantap Aca. Boleh? Bisa ngerti Aca? Nina Dev bisa ngerti sayang? Oke, sekarang yang mau baca ini, kita udah tinggal dikit ya. Yang baca ini Sally. C. Gereja Roma gagal. Nah, kalau gagal so pasti ini semua toh? Iya, C. Aduh, 1, 2. Kita copy aja ini langsung. Ya toh? Ini 1. Loh, kok nggak ada 1, 2-nya? Ya udahlah. Ini sekarang gereja Roma. Jadi awalnya Roma murni atau enggak? Kalau dia pernah jadi gagal? Murni. Murni, Pernah tapi murni. gagal. Jadi Babylon. Lalu mereka tolak kuasa Tuhan dan minta bantuan pada negara. Babylon apa? Jatuh. Jadi ada apa berikutnya pasti? Urutan berikutnya. Panggilan keluar dari Siapa yang Babylon. dipanggil keluar setelah itu? Gereja-gereja reformasi. Itu dia. Jadi kalian heran nggak kalau di akhir zaman pun keluar? Heran nggak? Aca, Sami heran nggak? Nina Dev heran nggak kalau keluar? Heran nih, Ceh. Apa saya? Tak heran. Nggak heran lah, ya kan? Itu dia.
Oke, lanjut. Yang berikutnya minta Daryl. Tunggu ya. Beberapa da- Mhm. beberapa dari gereja ini gagal maju. Oke, gereja ini konteksnya last mention gereja apa? Gereja Roma. Bukan, yang udah dipanggil keluar terakhir siapa? Oh, gereja reformasi. Itu dia. Reformasi juga ternyata apa? Gagal. Gagal lagi. Artinya kopi lagi dong kita. Betul nggak? Iya, Ci. Nah, yang dipanggil keluar siapa? Daryl lanjut. Dan Tuhan memanggil yang lain untuk membawa Injilnya ke dunia, seperti Baptis, Metodis, Kongregasionis, Murid, Advent. Waduh, salah satu yang dipanggil siapa? Ada apa? Advent. Itu dia. Ada gereja Baptis, ada gereja Metodis. Ini semua keluar dari gereja apa? Babylon yang jatuh. Gereja Disciples, nama gereja ya ini ya. Advent, ini semua. Boleh? Ngerti semua? Jadi sejauh ini yang dipanggil keluar dari mana aja? Aca? Jenis dipanggil keluar yang contoh pernah dipanggil keluar dari mana saja, Jenis? Jenis boleh ulang? Gereja Yahudi, Pertama apa? Bukan Yahudi. apa Cek? Is apa? Dave, tolong bantu is apa, Dave? Holland Cek. Apa? Holland. Bukan is apa? Bukan. Yang di contoh pertama yang ada panggilan keluar yang pertama apa yang tadi kita baca? Is. NC, bantu dong NC. Israel Cek. Israel. Yang kedua apa, Jenis? Yahudi. Oke. Ketiga, dipanggil keluar dari mana? Babylon. Bukan. Roma. Roma. Keempat, dipanggil keluar dari mana? Reformasi. Itu dia. Oke? Oke? Oke, kita kutipan kita terakhir. Kita mau minta yang baca adalah Nina. Mice, umatnya yang dipanggil keluar terakhir tidak akan mengetahui standar selain firman-Nya, tidak ada kuasa selain roh-Nya. Kuatral pertama pelajaran. Pelajaran ke-9 ya, tahun 29 Februari 1896. Wow. Jadi dibilang, yang dipanggil terakhir, jadi ini adalah umat yang dipanggil terakhir, toh? Iya, Ci. Cuman tahu apa dibilang? Cuman tahu apa? Standarnya cuman apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Dan mereka tahu bahwa kuasanya Tuhan adalah Rohnya. rohnya, bukan Oknum. oknum. Rohnya itu kuasa, bukan oknum. Oke? Gimana? Artinya, kalau ada gereja yang percaya Roh Kudus itu oknum ketiga, dipanggil keluar nggak? Enggak. Kalau ada gereja yang percaya Roh Kudus oknum ketiga, nggak usah dipanggil keluar, Seli. Oh, dipanggil, Ci. Itu dia, karena yang dipanggil keluar itu tahu bahwa rohnya itu kuasanya. Gimana? Jadi nggak perlu dipanggil lagi kalau ada umat-umatnya yang percaya bahwa standarnya cuma firman Tuhan,
kuasa Tuhan itu rohnya, bukan oknum, dan nggak cari kuasa ke negara ataupun ke sipil, ke state, enggak. Sehingga kalau mereka mempertahankan kuasanya yang adalah rohnya, nggak pernah cari state untuk kuasa menopang kehidupan gereja, pernah ada panggilan keluar lagi nggak? Enggak. Nggak perlu. Kalau nggak perlu, yang membuat mereka dipanggil karena jatuh kan? Jatuhnya karena apa? Mereka cari apa? Kesalahan. Bukan, mereka cari apa? Kenapa yang membuat jatuh? Kesalahan itu yang menjadi Babylon ya, Jenis ya? Ya, Cek. Bersatu. Bersatu minta apa? Minta apa bersatunya? Minta bantuan ke negara. Itu dia. Itu yang membuat ada panggilan keluar. Karena yang membuat mereka jatuh karena mereka ganti kuasanya Tuhan jadi kuasa apa? Negara. Makanya dibilang ini, yang orang-orang yang dipanggil keluar terakhir. Jadi kalau ada gereja yang masih minta bantuan sipil, itu panggilan terakhir atau dipanggil terus sampai ada orang-orang yang nggak cari bantuan sipil, yang mana? Panggil terus sampai nggak ada bantuan. Itu dia, sampai yang yakin benar-benar sama firman-Nya. Nggak mau percaya kuasa negara, kuasa siapapun, cuman percaya kuasa Tuhan adalah rohnya. Ini yang dipercaya kita punya pionir-pionir Advent tentang Babylon. Gimana? Jadi apakah mereka zaman dahulu buta-buta? Oh, namanya Advent, kita bela Advent. Kalau Advent pun akhirnya buat ajaran-ajaran sendiri yang nggak berdasarkan Alkitab, lalu sudah mulai cari bantuan state, Babylon is fallen atau belum fallen, atau belum jadi Babylon, yang mana? Babylon. Bukan. Fallen. Babylon sudah jadi Babylon, sudah jadi Babylon is fallen. Artinya ada panggilan apa, Lei? Keluar dari Babylon. Panggilan keluar. Dan jangan heran kita sudah di luar organisasi Advent. Gimana? Ini cuman pelajaran ini cuman ingatkan, atau mungkin kalian, oh mama papaku udah nggak ke gereja, makanya aku nggak ke gereja. Tapi kalian harus tahu alasannya kenapa kalian nggak ke gereja lagi yang organisasi punya ya. Boleh? Boleh? Bisa ngerti semuanya itu? Bisa ya? Oke, itulah kita orang punya pelajaran hari ini. Biarlah kita diperkuat dengan posisi kita dengan firman Tuhan. Dan nggak ragu akan kita punya tindakan walaupun banyak orang yang nggak ngerti dan ketidakmengertian mereka karena mereka nggak apa, Daryl? Kenapa orang nggak ngerti? Karena mereka tidak belajar, mantap. Itu dia. Oke? Jadi diharapkan kita yang belajar ini kita mengerti dan mempertahankan posisi kita yang benar. Bukan kita jadi salah-salah terus. Tapi dengan kebenaran ini menguatkan kita punya posisi yang benar. Boleh? Oke, sampai kita ketemu di kelas berikutnya ya. Oke, thank you guys. Sampai ketemu lagi. Kita mau